Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Triyudono. Pada perkuliahan hari ini, kita akan membahas tentang anatomi fisiologi di sistem respirasi. Sebelum masuk ke sub pokok bahasan, terlebih dahulu mahasiswa harus mengetahui tentang tujuan pembelajaran di mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang proses terjadinya pernafasan secara benar. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengaturan dan pengendali pernapasan. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari pernafasan. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang transportasi atau pertukaran gas di sistem pernapasan. Kemudian mahasiswa mampu mengetahui tentang volume dan kapasitas paru dengan benar. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari pernapasan. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tentang kecepatan pernapasan dengan benar. Baik, sebelum kita masuk ke subtopik dari mata kuliah ini, kita review terlebih dahulu tentang anatomi di sistem pernapasan. Masih ingat anatomi dari sistem pernapasan mulai dari saluran napas bagian atas sampai dengan saluran nafas bagian bawah? Oke, kita review yang pertama di saluran nafas bagian atas. Di situ ada nasal atau hidung, kemudian ada faring, kemudian ada laring. Ya, di faring itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada orofaring, laryngofaring, dan orofaring. Kemudian yang ketiga ada laring. Di laring itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada subglotis, epiglotis, ada glotis, dan vocal cord. Kemudian ada trakea. Kemudian ada bronkus, ada percabangan bronkus. Kemudian di bawah, paling bawah ada alveoli. Kemudian setelah alveoli ada organ paru-paru, ada dextra dan sinistra. Sebelah dextra terdiri dari 3 lobus. Ada lobus paling atas namanya lobus superior, lobus tengah atau medial, lobus bawah sama dengan lobus inferior. Kemudian di paru-paru sebelah kiri terdiri dari 2 lobus. Ada lobus atas dan lobus bawah atau superior dan inferior. Kemudian di paru-paru ada lapisan pembungkus paru, namanya adalah pleura. Pleura itu terdiri dari 2 lapis, ada pleura visceral dan pariental atau pleura bagian luar dan pleura bagian dalam. Oke, itu review sedikit tentang anatomi di sistem respiratorik. Kemudian kita masuk ke mekanika pernafasan. Pernafasan memiliki ritme yang teratur. Ritme pernapasan dihasilkan dari pusat pernapasan yang terletak di area pons dan medula oblongata atau yang disebut dengan pneumatic center. Kontraksi otot inspirasi akan menimbulkan tekanan negatif yang menyebabkan terjadinya aliran udara dari luar masuk ke paru-paru. Oke. Pada gambar ini menjelaskan tentang lokasi atau daerah ya, atau anatomisnya dari pons dan medula oblongata yang terletak di bawah dari otak kecil. Ya, di situ ada yang namanya tadi pons atau yang namanya pneumatic center atau amniotic center, dan medula oblongata adalah yang mengatur tentang rhythm center. Ya, jadi pergerakan nafas, irama nafas itu diatur oleh pons dan medula oblongata yang sudah ada bagian-bagiannya merah, hijau, dan biru.
Baik, pada skema mekanisme kontrol pernapasan diterangkan ada beberapa bagian di sini. Pusat respirasi dalam otak ini dipengaruhi oleh beberapa mekanisme. Yang pertama, ada kemoreseptor sentral yang terletak di otak. Ya tadi ada pons dan medula oblongata. Dia akan mengatur irama dan kedalaman pernapasan dan irama pernapasan. Kemudian ada peregangan otot dan tendon atau sendi-sendi. Pada saat kita berolahraga, tentunya pernapasan kita semakin meningkat. Itu sebagai contoh. Kemudian ada reseptor di paru-paru, di mana dia akan menerima sensasi terkait dengan peningkatan dan penurunan volume paru. Kemudian ada difusi ion H+ dari darah ke dalam cairan cerebrospinal. Ini juga akan mempengaruhi pusat respirasi di dalam otak. Ya, kemudian dari pusat respirasi ini yang terpengaruhi oleh beberapa faktor, dia akan merespon pada otot-otot pernapasan sehingga akan mempengaruhi volume paru, laju respirasi atau inspirasi dan ekspirasi. Kemudian kita lanjutkan. Pengaturan dan pengendali pernapasan. Mekanisme pernapasan diatur dan dikendalikan oleh dua faktor utama, yaitu faktor kimiawi dan pengendali oleh faktor saraf. Kita akan membahas di kendali kimiawi. Faktor kimiawi merupakan faktor utama dalam pengendalian dan pengaturan frekuensi, kecepatan, dan dalamnya gerakan pernapasan. Pusat pernapasan disusun sangat peka terhadap reaksi kimia. Sebagai contoh adalah karbon dioksida adalah suatu produk asam dari metabolisme yang akan merangsang pusat pernapasan untuk mengirim keluar impuls saraf yang bekerja atas otot-otot pernapasan. Pusat pengendali berada di kompresor yang mendeteksi perubahan kadar oksigen, karbon dioksida, dan ion hidrogen dalam darah, arteri, dan cairan cerebrospinal dan menyebabkan penyesuaian yang tepat di antara frekuensi dan kedalaman respiratorik. Kemudian ada yang namanya kemoreseptor sentral. Neuron yang terletak di permukaan sentral lateral medula oblongata bagian batang otak atau letak dari kemoreseptor sentral adalah di medula oblongata atau bagian otak. Peningkatan kadar karbon dioksida di dalam darah, arteri, dan cairan cerebrospinalis akan merangsang peningkatan frekuensi dan kedalaman respirasi. Sehingga penurunan kadar oksigen hanya sedikit berpengaruh pada kemoreseptor sentral. Kemudian ada juga kemoreseptor perifer. Kalau sentral tadi dia berada di batang otak, sedangkan kemoreseptor perifer dia terletak di bagian aorta dan karotid pada sistem arteri-arteri di daerah otak. Kemoreseptor ini akan merespon terhadap perubahan konsentrasi ion oksigen, karbon dioksida, dan ion hidrogen. Yang kedua adalah kendali saraf. Pernafasan dikendalikan oleh sel-sel saraf dalam susunan retikularis di batang otak, terutama pada medula spinal. Sel-sel ini akan mengirim impuls menuruni medula spinal, kemudian melalui saraf French ke bagian diafragma, dan melalui saraf-saraf interkostalis akan menuju ke otot-otot interkostalis.
Pusat pernafasan merupakan suatu pusat otomatik di dalam medula oblongata yang mengeluarkan impuls eferen ke otot pernapasan. Impuls eferen yang dirangsang oleh gelembung udara akan diantarkan oleh saraf vagus ke pusat pernapasan di dalam medula. Bagian-bagian dari kendali saraf yang pertama ada korteks cerebri, di mana korteks cerebri ini berperan dalam pengaturan pernapasan yang bersifat volunter sehingga dapat mengatur nafas dan menahan nafas, contohnya pada saat kita bicara dan makan. Yang kedua adalah medula oblongata. Medula oblongata ini terletak di otak yang akan berperan dalam pernapasan otomatis dan spontan. Yang selanjutnya ada dorsal respirasi group, ini letaknya di dorsal medula, dan ventral respirasi group letaknya adalah di lateral medula. Keduanya ini berfungsi sebagai pengatur irama nafas. Kemudian ada pons. Pons ini terdiri dari dua pusat pernapasan, ada apneutik dan pneumotaktis. Yang dimaksud dengan apneutik, berkoordinasi pada saat inspirasi dan ekspirasi dengan cara mengirim rangsangan impuls pada area inspirasi dan menghambat ekspirasi. Sedangkan pneumotaktis membatasi durasi inspirasi tetapi meningkatkan frekuensi respirasi sehingga irama respirasi menjadi lebih teratur. Nah, pada gambar ini di sini menerangkan bahwa letak-letak dari kendali saraf dan kendali kimia. Ada korteks cerebri, kemudian ada otak bagian depan, otak bagian tengah, ada otak bagian belakang yang terdiri dari pons, medula, cerebellum, dan sumsum tulang belakang. Kemudian kita lanjutkan ke pengaturan mekanisme non-kimia. Terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah baroreseptor. Baroreseptor ini berespon terhadap perubahan tekanan darah. Tepatnya di sinus corticus, arcus aorta atrium atau ventricle dan pembuluh darah besar. Yang kedua, peningkatan suhu tubuh. Demam atau olahraga, secara otomatis tubuh akan mengeluarkan kelebihan panas dengan cara meningkatkan ventilasi. Yang ketiga, hormon epinefrin. Hormon ini akan meningkatkan rangsangan simpatis yang akan merangsang pusat respirasi untuk meningkatkan ventilasi. Yang keempat, ada refleks Hummingbird. Refleks ini akan menghambat inspirasi dan ekspirasi dan mencegah terjadinya overinflasi paru saat aktivitas yang terlalu berat. Kemudian kita lanjutkan ke bentuk-bentuk pernapasan. Yang pertama adalah proses pernapasan pulmonal atau pernapasan paru-paru atau eksternal. Ventilasi pulmonar atau gerakan pernapasan yang menukar udara dalam alveoli dengan udara luar. Apabila ventilasi kurang baik, maka pernapasan tidak baik atau terganggu. Jumlah udara yang mencapai alveoli pada volume pernapasan dalam 1 menit kurang lebih sekitar 4,2 liter per menit. Semua proses ini diatur sehingga darah di paru-paru menerima jumlah yang tepat antara karbon dioksida dan oksigen. Yang kedua adalah pernapasan jaringan atau internal. Ikatan oksigen dengan hemoglobin dari jantung akan dipompa ke seluruh tubuh. Setiap sel akan mengambil oksigen untuk memproses metabolisme dan darah menerima hasil dari buangan karbon dioksida dari jantung menuju ke paru-paru untuk dikeluarkan.
Darah merah atau hemoglobin yang banyak mengandung oksigen dari seluruh tubuh akan masuk ke dalam jaringan, yang akhirnya akan mencapai kapiler. Darah akan mengeluarkan oksigen ke dalam jaringan dan akan mengambil karbon dioksida untuk dibawa ke paru-paru, dan dari paru-paru terjadi pernapasan eksternal. Yang ketiga adalah pernapasan tingkat sel. Pernapasan ini merupakan penggunaan oksigen oleh sel-sel tubuh untuk produksi energi dan pelepasan produksi karbon dioksida oleh sel-sel tubuh. Nah, pada bagian di sini dia akan menjelaskan tentang transportasi terjadinya pertukaran gas. Nah, kita mulai dari jantung kanan. Ya, dari jantung kanan dia akan mengeluarkan darah yang kandungannya banyak karbon dioksida akan menuju ke paru-paru. Ya. Di situ ada yang namanya arteri pulmonalis atau salurannya. Kemudian sampai ke paru-paru. Di paru-paru akan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen di area kapiler dinding alveoli. Karbon dioksida akan dilepas, kemudian oksigen akan masuk ke dalam darah. Kalau sudah terjadi pertukaran, kemudian darah yang banyak kandungan oksigen di area paru-paru akan masuk ke jantung kiri dan dibawa oleh vena pulmonalis. Kemudian dari vena pulmonalis masuklah ke jantung sebelah kiri. Jantung sebelah kiri ini dia mempunyai darah yang tinggi oksigennya. Kemudian dari jantung kiri akan dipompakan ke seluruh tubuh. Ada arteri yang terbesar di situ adalah aorta. Kemudian sudah darah yang banyak oksigennya dipompa ke seluruh tubuh akan sampai ke dalam sel. Kemudian di sel darah yang banyak oksigennya akan digunakan untuk metabolisme tubuh. Dan hasil metabolisme tubuh atau hasil oksidasi dari oksigen, dia dalam bentuk karbon dioksida. Yang nantinya karbon ini akan diangkut kembali oleh vena dan kemudian dikembalikan ke jantung dan akan diproses lagi. Yang pertama ada transport oksigen. Oksigen tidak terlalu mudah larut dalam air dan tidak cukup mudah dibawa dalam larutan air sederhana untuk mempertahankan kehidupan jaringan. Sehingga sekitar 97% oksigen dalam darah dibawa eritosit yang telah berikatan dengan hemoglobin. 3% sisanya larut dalam plasma. Hemoglobin merupakan kombinasi antara hem atau suatu ikatan besi porfirin dan globin atau suatu protein. Setiap molekul besi dalam hemoglobin akan berikatan dengan satu molekul oksigen untuk membentuk suatu oksihemoglobin atau HbO2 yang nantinya akan berwarna merah tua. Hemoglobin akan berikatan dengan oksigen yang disebut dengan oksihemoglobin atau rumus kimianya Hb plus O2. Pengikatan oksigen oleh darah di alveoli dan di paru-paru. HbO2 dari hemoglobin plus O2
Kemudian akan pelepasan oksigen oleh darah, selanjutnya O2 diambil oleh sel tubuh. Yang kedua, transport karbon dioksida. Karbon dioksida di dalam jaringan tubuh konsentrasinya lebih tinggi. Karbon dioksida berkombinasi dengan air dalam korpus sel darah merah untuk membentuk ion-ion bikarbonat. Ion-ion bikarbonat akan mencapai paru-paru dengan konsentrasi CO2 yang relatif rendah. Terbentuk kembali karbon dioksida dan air, dan karbon dioksida dilepas sebagai gas. Pembentukan HCO3 atau bikarbonat oleh plasma darah. Karbon dioksida akan bereaksi dengan H2O membentuk H2CO3 atau nama lainnya adalah asam bikarbonat, yang kemudian diurai menjadi ion H+ dan ion HCO3 atau bikarbonat. Ion H+ akan menyebabkan perubahan pH menjadi asam, yang kemudian diikat oleh Hb atau asam hemoglobin, sedangkan HCO3 akan meninggalkan eritrosit dan masuk ke dalam plasma.